Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Vlog. Di depan saya ini ada Honda CB 150R Street Fighter model year 2021. Nah, salah satu yang juga cukup menarik dan menjadi bahan perbincangan pada saat motor ini dirilis oleh Astra Honda Motor adalah handlebarnya, teman-teman sekalian ya. Handlebarnya itu boleh dibilang sangat signifikan berbeda bila dibandingkan dengan Honda CB 150R Street Fighter versi-versi sebelumnya. Dia tuh kayak yang lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Terus habis itu dia menggunakan batang dari handlebar yang boleh dibilang itu berbeda. Nah, di vlog kali ini kita akan lebih khusus membahas mengenai handlebar yang hadir di Honda CB 150R Street Fighter yang baru. Secara umum kita juga akan membicarakan mengenai jenis-jenis handlebar gitu ya. Ada yang namanya fat bar atau yang namanya tapered bar kayak gitu. Langsung aja kita bahas mengenai handlebar baik di CB 150R Street Fighter maupun di sepeda motor yang naked bike secara umum. Yuk. Nah, teman-teman sekalian, bicara mengenai handlebar itu biasanya ada dua parameter yang menjadi bahan pertimbangan ketika pabrikan itu menciptakan atau membuat desain dari sebuah handlebar. Jadi dia tujuannya ya tetap sama sih. Jadi handlebar itu tujuannya adalah sebagai alat ya untuk mentransfer kemampuan untuk menghandle motor, untuk membelokkan sepeda motor. Jadi pada dasarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai handlebar, itu biasanya sih punya standar gitu ya. Standar dari handlebar itu memiliki diameter tuh sekitar 22,2 mm atau 77/8 inci. Nah, itu tuh biasanya bisa kita ukur itu hadir di daerah gripnya gitu ya, di daerah gripnya sebelah sini. Nah, itu tuh memang kalau diukur tuh sekitar 22 nih ya. Kayak misalkan saya punya nih ya, jangka sorong itu benar 22,2 ya, 22,2 mm di daerah handlebar gripnya, baik itu di grip sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nanti kita bisa lihat misalkan di beberapa contoh motor-motor yang lain. Kebetulan di samping CB 150R tuh saya lagi markirin Honda CRF H150L ya, 150L. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana handlebarnya itu menggunakan ukuran 22 mm baik dari ujung, tengah maupun ujung yang sebelah satunya lagi. Jadi dari ujung kiri, tengah sampai ujung kanan, seluruh diameter dari silindernya itu ukuran itu 22 ya. Jadi kalau misalnya kita ukur itu nilainya 22,2 mm beneran. Jadi di sini ataupun misalkan di daerah sini ya, di daerah tengah gitu ya, di daerah yang dekat dengan clampingnya itu tetap 22,2 mm. Dan biasanya dengan ukuran 22,2 mm itu orang itu punya sedikit masalah di daerah bagian kekuatan, di daerah terutama di dekat clampingnya. Oleh karena itu di beberapa motor-motor yang berjenis dual purpose itu dikasih kayak crossbar. Nah, ini nih ya, ini saya copot dulu. Jadi ini bentuk crossbarnya itu seperti ini, dan biasanya itu dikasih crossbar ya. Crossbar di motor-motor dual purpose atau motor trail itu biasanya itu berguna untuk menambah kekuatan khususnya di daerah tengah. Namun biasanya solusi ini itu punya efek samping juga gitu ya. Kenapa? Karena saking dia memberikan kekuatan pada handlebar, maka dia akan mengubah rigiditas dari handlebarnya ini sendiri, sehingga dia tuh sedikit agak rigid ya bila dibandingkan dengan handlebar tanpa crossbar ya. Dengan penambahan crossbar maka kekuatan akan bertambah, namun rigiditasnya juga akan semakin rigid. Dan ini akan mengorbankan apa yang namanya sebagai fleksibilitas. Sehingga dengan hadirnya crossbar itu biasanya untuk pembalap-pembalap, terutama pembalap-pembalap kayak misalkan yang sudah memakai motor-motor luar purpose secara profesional, itu akan merasa sedikit fatigue atau kelelahan. Kenapa? Karena handlebarnya itu terlalu rigid atau terlalu kaku gitu ya, sehingga tidak menampilkan beberapa fleksibilitas di handlebar. Nah, jadi seperti itu. Nah, solusi yang biasanya dibuat gitu ya adalah bagaimana caranya menghadirkan kekuatan di daerah tengah, terutama di daerah clamping, namun dari segi fleksibilitas juga tetap dapat, sehingga tidak mengorbankan tingkat
kelelahan dari pembalap atau pengguna sepeda motornya itu. Dan salah satunya yang menjadi solusi adalah menggunakan tapered bar. Apa sih tapered bar itu? Yuk kita lihat. Nah, jadi teman-teman sekalian, di hadapan saya ini ada dua jenis motor dengan dua jenis handlebar yang berbeda gitu loh teman-teman sekalian. Honda CRF 150L itu menggunakan handlebar standar, itu model yang memiliki diameter tabung atau silinder dari handlebarnya itu 22,2 mm mulai dari ujung kanan sampai ujung kiri, tidak ada yang berubah. Sementara untuk di Honda CB 150R yang baru itu Honda menghadirkan handlebar yang dinamakan sebagai tapered bar. Nah, teman-teman mungkin sekalian pernah mendengar dengan yang namanya fat bar gitu ya. Nah, fat bar adalah sebuah nama lain dari tapered bar, dan fat bar itu sudah dipatenkan oleh produsen handlebar yang namanya Rental gitu ya. Jadi memang nama fat bar itu khusus atau digunakan oleh Rental sebagai nama jenis dari handlebarnya. Nah, dinamakan sebagai fat bar, tapi nama umumnya adalah tapered bar. Perbedaannya teman-teman bisa lihat sendiri. Jika di Honda CRF 150L itu diameter dari bar handlebarnya itu tetap 22 ya, baik dari ujung kanan sampai ujung kiri, bahkan di daerah tengah, di daerah clampingnya ini ya. Sementara untuk di Honda CB 150R Street Fighter itu handlebarnya berjenis tapered bar, di mana pada bagian grip kanan maupun grip kiri itu tetap diameternya itu 22,2 ya, 22,2 mm. Sementara di daerah clampingnya itu dibuat lebih tebal, karena ini merupakan solusi untuk membuat handlebar ini jauh lebih kuat, yaitu di daerah clampingnya itu dibuat 28 mm teman-teman sekalian ya, diameternya itu 28 mm. Nah, dinamakan tapered itu dalam bahasa Indonesia itu artinya dia meruncing. Meruncing itu artinya sesuatu dalam sebuah silinder itu dia itu mengecil dari mulai diameter besar sampai diameter kecil. Nah, itu dia namanya meruncing. Nah, itu kenapa disebut sebagai tapered bar. Karena di sini itu tabungnya itu memiliki diameter yang cukup lebar, yaitu 28 mm, sementara di daerah sisi luar gitu ya, itu dia menggunakan diameter berukuran 22,2 mm. Nah, dengan tapered bar ini boleh dibilang merupakan salah satu solusi yang lebih advance bila dibandingkan dengan model dari handlebar standar yang seperti ini. Secara umum harusnya sih kalau menurut saya secara pembuatan itu jauh lebih mahal yang ini gitu ya. Jadi istilahnya lebih premium handlebar ini, dan handlebar jenis tapered bar atau fat bar ini banyak digunakan untuk orang-orang yang bergelut di sepeda motor jenis kayak dual purpose atau misalkan mau touring. Ini menurut saya jauh lebih agile dan jauh lebih enak. Kenapa? Dia memberikan solusi handling yang kuat di daerah tengah handlebar gitu ya, namun fleksibilitas di daerah samping tempat grip atau tempat kita memegang handlebar itu dia tetap tidak membuat lebih mudah lelah karena fleksibilitasnya dapat. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian yang disebut dengan handlebar jenis tapered dan handlebar jenis biasa, terutama dengan crossbar. Mudah-mudahan konten video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.